Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Astuti, mahasiswa program pendidikan profesi guru jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kejuruan, Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Di sini saya akan menampilkan video uji kinerja pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 pada SD Negeri Pagubukan Kulon 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapkan berdoa terlebih dahulu. Siap beramal. Kaifa haluk? Ya, ana bi khairi wa sa'ada. Hari ini semuanya berangkat ya? Ya, berangkat. Kita evaluasi pembelajaran pada minggu kemarin. Coba dibuka buku tulisnya sama LKS. Sebelum kita lanjut pembelajaran, coba semuanya berdiri. Berdiri, cek rapian. Cek rapian. Di bawah, terus di laci ada sampah atau tidak? Tidak ada ya. Ya, bagus. Ya, boleh duduk. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Semangat ya. Kalau berangkat sekolah semangat? Semangat ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Betul? Betul. Kita lanjut materi aku anak soleh. Dibuka materi aku anak soleh. Aku anak soleh. Semuanya udah dibuka? Perhatikan ke depan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya, seorang muslim diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia. Menjaga lisan dan tangan. Islam mengajarkan sikap toleransi kepada umatnya. Islam itu memandang perbedaan sebagai rahmat. Arti toleransi tahu? Kita akan mempelajari terkait dengan toleransi dahulu pada kelas 4 ya. Arti toleransi apa? Menghormati atau menghargai antar perbedaan. Iya, betul. Lanjut. Indahnya saling menghargai. Sudah terlihat belum di buku kalian? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai suku dan agama. Suku, ada yang bisa menyebutkan suku apa saja di Indonesia? Suku Dayak, betul. Iya, terus. Kalian suku apa? Jawa. Suku Jawa. Terus apa lagi? Sunda. Sunda suku bukan? Iya. Terus agama ada berapa? Agama yang diakui di Indonesia? 6. Apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Katolik. Ya. Islam, Hindu, Buddha, terus apa lagi? Konghucu. Paham semuanya ya? Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain.
Pendapat tahu ya, apabila kita sedang musyawarah, kerjasama, kerja kelompok, tapi ada salah satu teman kita yang pendapatnya berbeda, berarti kita harus menghargai, tidak boleh menolak, paham? Lanjut. Nih, di sini dijelaskan tidak menghina. Tahu menghina? Tahu ya? Tidak menghina, mendengarkan saat orang lain berbicara. Jadi kita itu tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Kalau ada orang yang berbicara, berarti kita mendengarkan. Kalau dia yang sedang berbicara itu berhenti, baru kita mengungkapkan pendapat atau berbicara, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga, menghormati pendapat orang yang lebih tua. Itu salah satu menghargai atau menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda. Apalagi yang lebih tua. Contoh yang lebih tua siapa? Di sekolah siapa? Bapak ibu guru. Kalau di rumah orang tua. Kalau sudah dinasehati, sedang berbicara itu didengarkan, jangan menyela. Paham ya? Lanjut, yang keempat, tidak menganggap pendapat sendiri lebih baik dari orang lain. Itu salah satu contoh wujud orang yang egois, tidak mau menerima pendapat orang lain, tapi selalu menganggap diri sendiri lebih baik. Terus yang nomor 4, menerima perbedaan, yaitu memiliki sikap toleransi. Toleransi tadi apa? Menghargai dan menghormati. Selanjutnya, mempertahankan budaya bangsa seperti tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Kalau ada temannya yang sakit, terus kita harus ngapain? Menjenguknya. Terus kalau ada yang jatuh, kita harus menolongnya. Contoh kecil, kalau misal di dalam kelas ada yang tidak bawa pensil, penghapus, berarti kita harus meminjamkan ya. Tapi yang meminjam itu juga harus mengembalikan ya. Ada yang meminjam nggak pernah mengembalikan? Siapa? Ayo. Lanjut, materi selanjutnya, manfaat saling menghargai. Yang pertama apa? Coba dibaca. Manfaat saling menghargai. 1, mempererat silaturahmi. 2, Menghindari perpecahan. 3, Melatih diri untuk saling menghormati. 4, Meningkatkan keimanan. 5, Hidup rukun dan tentram. 6. Tidak merasa diri paling benar. Ya betul. Mempererat tali silaturahmi. Jadi jangan sampai karena tidak menghargai, pastikan muncul perpecahan. Perpecahan, paham ya? Tahu perpecahan? Saling musuhi. Paham ya? Lanjut, selanjutnya. Materi khalifah. Sudah terlihat belum di LKS halaman berapa? Khalifah 58. 28 paling atas sudah. Manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin yang mengurus bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Di sini ibu menyebutkan N-nya itu besar, berarti menandai bahwa perintahnya siapa? Siapa mas? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, bagus. Memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Isi bumi apa saja? Contoh memakmurkan apa? Para petani ngapain?
menanam padi. Terus apa lagi? Apa? Selain menanam padi apa? Nanam sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Paham ya? Tugas manusia sebagai khalifah. Coba angkat tangan yang merasa jadi manusia. Ya, bagus. Semuanya manusia ya. Berarti kalau kalian manusia, berarti kalian itu termasuk salah satu khalifah, pemimpin di bumi yang harus menjaga lestari alam ini ya. Menjaga alam tetap lestari, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kalau sudah menebang pohon itu harus ditanam kembali. Yang kedua, memanfaatkan hasil bumi dengan sebaik-baiknya. Hasil bumi contohnya apa? Hasil bumi pohon ya, betul. Berarti dibuat untuk kayu. Kayu bisa dibuat untuk apa? Meja, terus kursi, terus apa lagi? Pintu, jendela itu dari kayu ya. Iya betul. Lanjut nomor 3. Terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Minal mahdi ilal ladi. Kita mencari ilmu itu dari lahir sampai ke tiang lahat. Tahu tiang lahat? Apa? Liang lahat. Liang lahat apa liang lahat? Saat kalian meninggal dunia, paham? Kan di liang lahat. Lanjut nomor 4. Coba dibaca nomor 4 apa itu? Mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya betul. Mewujudkan masyarakat yang adil dan saling menolong. Pada materi aku anak soleh, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya bagus. Coba. Khalifah itu ada berapa dan siapa saja, terutama para khulafaur rasyidin. Ya bagus. Langsung dijawab ya. Khalifah itu tadi apa? Khalifah pemimpin. Khalifah khulafaur rasyidin apa? Pengganti nabi ya. Dulu setelah nabi meninggal dunia, terus kan kemudian ada penggantinya, itu yang menggantikan, namanya khulafaur rasyidin. Ada berapa? 4. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah kita mempelajari tentang aku anak soleh terkait dengan keyakinan, toleransi dan khalifah, mari kita menonton bersama video tentang Nabi Muhammad SAW. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Nabi dengan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan, dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian, dan dari 10 anak lelakinya Abdullah yang terpilih. Lanjut, kita bagi menjadi 3 kelompok udah ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dari masing-masing kelompok itu nanti ibu kasih pertanyaan, nanti salah satu maju untuk mempresentasikan ya. Kelompok A, coba mendeskripsikan tentang perbedaan suku dan budaya. Sini coba
Disiapkan buku tulisnya. Kelompok 2. Coba nanti deskripsikan kembali terkait dengan tugas-tugas khalifah. Ya. Dah ditulis. Kelompok 3. Itu nanti diskusi terkait dengan manfaat saling menghargai yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Sudah boleh? Kelompok 2 sudah selesai? Ya boleh, silakan masuk ke depan. Bahwa Khalifah, menurut pendapat kelompok kami, memang Khalifah sangat diperlukan keberadaannya di Indonesia karena akan terjaga demi terawat semuanya sehingga keberatan terdata. Ya, terima kasih. Boleh duduk. Yang lain sehingga ongkos yang meriah kepada komisi. Ya. Kita evaluasi di akhir pembelajaran ya terkait dengan pembelajaran tadi apa materinya? Anak soleh, yaitu terkait menghargai pendapat, menghargai perbedaan, dan yang terakhir terkait dengan khalifah ya. Paham? Paham ya. Untuk pertemuan minggu depan itu jangan lupa PR-nya ya, yaitu di halaman 28 sampai halaman 33. 28 sampai halaman 33. Silakan manfaatkan waktu dengan baik di rumah, dikerjakan. Minggu depan nanti kita koreksi bersama. Paham ya? Untuk pembelajaran hari ini Ibu sudahi, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti kalau sudah pulang ke rumah langsung ke rumah, jangan mampir-mampir ya. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.